Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Neng kabarnya? Alhamdulillah Ibu, gimana Ibu ya Mang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya, terima kasih saya ucapkan bahwa alhamdulillah hari ini Ibu bisa ada kelonggaran waktu untuk bisa berbincang dengan Ibu, berdiskusi, dan tentunya sebetulnya ini ada tugas Ibu ya dari CGP tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apalagi kan sebagai pemimpin gitu Bu. Nah di sini saya ingin belajar dari Ibu mengenai kepemimpinan Ibu dalam pengambilan keputusan yang bernilaikan dengan nilai-nilai kebajikan gitu. Nah di sini mungkin ada beberapa pertanyaan ya Bu ya yang akan disampaikan kepada Ibu. Ada 8 pertanyaan. Nah untuk pertanyaan pertama, saya ingin tahu nih kira-kira Ibu kan sudah lama ya menjadi kepala sekolah gitu kan ya. Apakah Ibu pernah dihadapkan dengan sesuatu yang bertentangan gitu Bu selama ini? Pada dasarnya dari setiap sekolah pasti ada kasus-kasus, tapi termasuk di sekolah ini juga dengan perjalanan waktu dari yang lama itu juga membuat saya menjadi sebuah dilema di mana kita harus berpikir ekstra ya untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian jika masalah itu besar, artinya kita juga butuh waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan jika sebentar ya mungkin kita tidak butuh atau kasusnya kecil, waktunya tidak butuh lama. Nah, kalau menurut Ibu nih ya Bu ya, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang memang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Oh iya, untuk mengetahui jenis kasus yang kami hadapi itu juga kadang sulit, kadang bisa, kadang mudah gitu ya, tergantung dari masalah tersebut. Itu dengan melihat kepentingannya, apakah benar atau salah ya. Jika kasus dilema itu keduanya posisinya sama-sama benar ya, tapi kepentingannya itu bisa bertentangan. Tetapi kalau kedua kepentingan tadi itu salah satunya melanggar hukum, itu yang yang salah satu melanggar itu, maka dipastikan itu kasusnya adalah kasus bujukan moral. Oh iya, seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk selama ini ya Bu ya, bagaimana Ibu ini bisa menjalankan bagaimana pengambilan keputusan di sekolah Ibu gitu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu ya Bu ya, sama-sama menggunakan nilai kebajikan, bagaimana? Oh iya, untuk kasus dilema etika ini di mana kedua kepentingan sama-sama benar ya. Saya memperhatikan apakah masalah tersebut besar atau kecil atau tinggi atau rendahnya, tetap harus dilihat dulu ya. Muatan kepentingannya seperti apa, misalnya apakah itu ada kepentingan pribadi gitu ya, apakah itu kelompok di dalamnya, atau itu adalah sebuah kesetiaan, kebenaran atau kejujuran gitu, jangka pendek atau jangka panjang. Sambil itu saya juga selalu memperhatikan sejauh mana dampaknya ya, dampak yang ditimbulkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Gitu ya Bu ya. Ya. Nah, kalau misalkan dalam pengambilan keputusan mungkin Ibu ada langkah-langkahnya, mungkinnya ada prosedur yang biasa dilakukan oleh Ibu gitu ya untuk memecahkan permasalahan yang ada. Nah, kira-kira bagaimana Bu langkah-langkah yang Ibu biasa dilakukan? Selama ini pengambilan keputusan itu kami lakukan tentunya melihat kasus yang ada. Jadi bersinggungannya dengan apa saja atau masalahnya dengan apa, itu secara real langkahnya tidak tertulis, tapi kadang-kadang juga ini bisa Ibu meminta bantuan kepada rekan-rekan guru di sini ya, sejauh mana nilai-nilai itu bertentangan. Ibu selalu mengajak rekan-rekan berdiskusi. Dan yang kedua, kita lihat siapa yang terlibat di dalam itu. Karena yang dengan teman-teman atau dengan rekan-rekan guru semua, kemudian
kita sejauh mana ini keterlibatan untuk apa di dalam permasalahan tersebut. Dan ketiganya kami mengumpulkan data, itu paling penting ya, kami pengumpulan data itu berupa fakta yang sudah terjadi, karena kemudian kita analisa berapa berat ini kasusnya atau berapa rendah ini kasusnya, seperti itu. Nah, kira-kira hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu Bu? Dalam kasus dilema etika itu dikatakan apabila sesuai dengan nilai-nilai yang tidak menimbulkan masalah. Kemudian yang saya kategorikan harus efektif dalam mengambil keputusan. Supaya diperhatikan jelas bahwa itu adalah sebuah kasus dilema etika. Kalau misalkan dalam menghadapi permasalahan ya, apalagi khususnya dilema etika ini gitu kan, pasti ada tantangan-tantangan mungkin ya, dalam pengambilan keputusannya. Nah, pengalaman Ibu bagaimana nih, tantangannya seperti apa gitu? Pasti ada tantangan ya, karena kalau bagaimanapun seorang pendidik itu, apalagi di sekolah dan di sini sebagai pengelola sekolah ini pasti ada tantangan. Tantangan yang terbesar tentunya datang dari pihak yang terlibat dalam memutuskan suatu permasalahan itu sendiri ya, upayanya yang paling sulit mempersatukan pemikiran. Itu paling sulit gitu ya. Kadang-kadang orang egois sendiri, tidak bisa kita untuk hari ini harus kita samakan, persepsinya tidak bisa. Itu yang paling besar menurut Ibu, mempersatukan pemikiran dalam kesepakatan ya. Itu butuh waktu yang panjang, tidak bisa instan gitu ya. Untuk menyamakannya, sambil itu juga kami harus memilih dan memilah solusinya, solusi demi solusi yang mau disampaikan ini. Jadi jawabannya dapat diterima oleh semua pihak itu, supaya enak kedua-duanya. Jangan sampai yang satu artinya tidak menerima, yang satu menerima. Itu menyamakan persepsi dari kedua belah yang itu sulit ya Bu ya? Sulit sekali. Nah, mungkin dari untuk pengambilan keputusan ini gitu ya, apalagi sampai menimbulkan adanya solusi gitu ya Bu ya. Nah, apakah Ibu memiliki tata kelola atau misalkan terjadwal gitu Bu, misalkan dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etikanya gitu Bu? Ya, secara tertulis tidak ya kalau Ibu di sini. Jadi jadwal itu tergantung kasus atau dikondisikan dengan kasus yang ada, yang terjadi. Kadang-kala keputusan itu hanya bisa diputuskan segera, kadang-kala butuh waktu yang lama gitu ya. Jadi jadi tidak ada penjadwalan khusus ya. Jadi sifatnya segera jika masalah itu harus segera. Dan kalau mungkin misalnya Ibu tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, mungkin nanti minta bantuan kepada rekan-rekan di sekolah, dari guru maupun orang tua, dan tergantung masalahnya. Jadi tidak ada tata kelola yang khusus ya Bu ya. Jadi semuanya kembali lagi kepada kasus yang ada itu. Nah, mungkin ada seseorang gitu Bu, atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan gitu Bu? Ya, tergantung permasalahan juga ya, tergantung permasalahan juga, karena kadang-kadang kasus yang dihadapi itu bisa melibatkan semua guru. Jadi guru dalam mengambil keputusan, jadi Ibu juga nanti kembali lagi Ibu selalu mengajak komunikasi dengan semua guru. Jadi untuk ini, jadi jika kadang-kadang tidak bisa menyelesaikan sendiri, maka Ibu mengajak rekan-rekan guru. Itu di dalamnya itu ya, kadang-kadang semua wali kelas Ibu kumpulkan bagaimana nanti solusinya dan lain sebagainya. Kemudian Ibu nanti setelah mendapat masukan-masukan dari rekan-rekan guru, diambil benang merahnya dan jadi hasilnya bisa terselesaikan. Jadi kepentingan ini kan kepentingan bersama ya, tergantung masalahnya itu sendiri, apabila
ibu sebagai pemimpin di sini membutuhkan orang tua siswa untuk menyelesaikan, ya kenapa tidak ibu untuk menyelesaikan masalah itu ya. Jadi bisa ke komite, dan ibu juga kalau ada apa-apa ya minta bantuan bisa jadi ke pengawas gitu ya, harus apa tetap, karena mereka juga sebagai pengawas lingkungan yang perlu juga mereka tahu. Jadi pasti kita harus selalu berkolaborasi Iya, dengan semua warga sekolah, kemudian komite dan pengawas juga ya. Intinya selalu ada musyawarah. Nah, dari semua hal yang sudah disampaikan oleh Ibu gitu ya, pembelajaran apa nih yang Ibu bisa dipetik gitu dari pengalaman Ibu sendiri dalam mengambil keputusan, apalagi khususnya di pengambilan keputusan di dalam etika? Yang pertama, dalam mengidentifikasi kasus yang terjadi harus dilakukan dengan pemikiran yang matang ya. Tidak boleh kita artinya dengan emosi, harus dibawa tenang, karena kalau dengan tenang maka akan menghasilkan pemikiran yang positif ya. Maka misalnya contohnya termasuk kasus dilema etika dan rujukan moral ini, kemudian ada kasus yang perlu diselesaikan segera, maka itu untuk segera. Yang terpenting setiap kasus, setiap masalah yang ada kita hadapi dengan ketenangan, dengan berpikir positif gitu. Nah, jadi itu juga tidak bisa memutuskan sendiri intinya ya. Ada beberapa kasus yang diselesaikan secara kolektif gitu. Selanjutnya dalam pengambilan keputusan juga menghasilkan harus memperhatikan kepentingan bersama terbasisi agar tidak menimbulkan gejolak pertengkaran. Jadi takutnya ada dampak. Iya, ada dampaknya. Kalau Bu, dari percakapan tadi yang telah kita lakukan sangat luar biasa sekali. Saya banyak belajar dari Ibu gitu ya, walaupun misalkan saya belum menjadi pemimpin di area lingkup yang luas seperti Ibu, khususnya di sekolah gitu ya. Nah, mungkin nanti juga saya tergambar nih dari perbincangan ini, tergambar ternyata dilema-dilema etika itu pasti mungkin terjadi ya Bu ya, gitu ya, apalagi sebagai pemimpin gitu ya. Alhamdulillah, jadi selama pembelajaran ini insya Allah saya bisa mendapatkan pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan saya nanti bisa belajar dari Ibu dalam pengambilan keputusan gitu ya. Terima kasih banyak waktunya. Sama-sama ya. Ibu juga pengen menyampaikan kepada semua anak-anak Ibu yang ikut guru penggerak ya. Insya Allah dengan mengikuti kegiatan ini akan banyak faedahnya, akan banyak manfaatnya untuk nanti bisa diimplementasikan ke sekolah. Setiap lembaga, setiap sekolah, karena kita dihadapkan dengan sekian ratus murid, maka pasti problema dilematika, etika, kalau lagi moral itu pasti terjadi. Bagaimana kita mengemasnya, bagaimana kita menyelesaikannya. Kita punya guru-guru nanti bisa didiskusikan bersama agar nanti mencapai hasil yang optimal. Ya, sekali lagi Ibu juga mengucapkan terima kasih, sukses untuk guru penggerak. Amin, amin. Hatur nuhun Ibu. Assalamualaikum Bu Ilna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ilna? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu Ilna, terima kasih atas waktunya. Jadi saya bisa berdiskusi, apalagi ini terkait tentang tugas saya di Biro Penggerak. Kebetulan ada di demonstrasi kontekstual 3.1 tentang pengambilan keputusan dengan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, apalagi sebagai seorang pemimpin gitu. Nah sekarang kan di sini saya mengajak Bu Ilna untuk bercakap ya gitu. Jadi karena Bu Ilna sudah lama menjadi kepala sekolah, jadi saya ingin belajar tentang bagaimana pengambilan keputusan Ibu yang memang sudah dialami bertahun-tahun gitu. Apakah bersedia Bu? Siap. Iya. Nah sebelumnya bolehkah Ibu memperkenalkan terlebih dahulu Ibu ditugaskan di mana, sebagai apa? Iya, saya Ilna Waryani bertugas menjadi kepala sekolah di kelompok Bermain Gembira. Alamatnya di Jalan Karya Sakuran nomor 39 garis miring 1.
Oke, siap. Di sini Bu ada beberapa pertanyaan yang mau diutarakan ke Ibu. Ada beberapa 8 pertanyaan tentang dilema etika dan rujukan moral. Nah, di sini saya ingin tahu Bu ya, kira-kira selama ini Ibu pernah tidak mengalami beberapa hal tentang yang mungkin sama-sama baik tapi sebetulnya itu bertentangan gitu Bu? Ada sih, tetapi tidak sampai ke ranah hukum ya, paling hanya konflik moral. Oh, jadi lebih ke dilema etika mungkin ya, seperti itu. Nah, menurut Ibu bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kalau misalkan kasus-kasus itu adalah merupakan dilema etika gitu Bu? Biasanya kita hadapi dulu untuk melihat benar salahnya seperti apa, kita pelajari dulu. Setelah kita pelajari baru kita bisa mengambil keputusan apakah ini termasuk ke dilema etika ataukah ke bujukan moral. Oh, seperti itu. Nah, selama ini nih saya pengen tahu nih Bu, bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan gitu ya, yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bu? Ya, biasanya nih saya melihat kebobotnya, apakah itu lebih misalkan kalau dilema etika ya, tetapi ada hal-hal yang harus saya pertahankan disesuaikan dengan norma-norma yang ada di sekolah. Ketika itu melanggar norma, ya berarti saya juga harus mengambil sikap seperti apa. Tapi kalau sampai ke bujukan moral, itu juga nanti mungkin akan dibicarakan lebih jauh lagi dengan yang bersangkutan. Oh, seperti itu. Nah, berarti selama ada penanganan kasus gitu ya dalam pengambilan keputusan ini, adakah langkah-langkah gitu atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam mengatasi permasalahan ini? Setelah saya pelajari, setelah saya pahami, itu kan waktunya juga mungkin tidak sebentar ya. Yeah. Butuh waktu yang lama, kita juga butuh informasi yang panjang, butuh konfirmasi juga ke orangnya. Setelah kita dapat informasi yang luas, yang cukup, baru kita konfirmasi ke orangnya langsung. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian ini hal-hal apa saja ini yang selama ini Ibu anggap itu adalah sebagai hal yang efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Biasanya saya lebih ngobrol, lebih persuasif ya ke yang bersangkutan dan menanyakan hal-hal yang menyebabkan kenapa ini terjadi. Ketika persuasif itu kita lakukan, maka kita akan tahu, oh ternyata penyebabnya ini. Jadi saya bisa ngambil keputusan, oh ini harus seperti apa mengambil Dibalik lagi. Nah, pastilah dalam pengambilan keputusan itu pasti ada tantangan ya Bu ya. Nah, bagaimana tantangan-tantangan yang sudah dialami oleh Bu Yuna pada kasus-kasus dilema ini? Etikanya seperti apa? Tantangannya? Selama saya sudah melakukan persuasif dengan yang bersangkutan, selama yang bersangkutan sanggup untuk berubah dan mentaati aturan yang ada di lembaga, itu akan saya persilahkan untuk tetap ada di sekolah kami dengan batas waktu yang sudah kita sepakati bersama. Tetapi kalau misalkan dalam batas waktu tertentu dia tetap melanggar, kita bicarakan. Nah, di sini apakah Ibu punya tata kelola gitu atau prosedur dalam sebuah penyelesaian kasus gitu dari awal sampai memutuskan hingga ada solusi seperti apa? Bisa diceritakan gitu? Ya, prosedurnya sih sebenarnya tidak terlalu jelimet juga ya, karena kalau kelompok bermain kan sekolah yang skupnya kecil, kemudian kalau sekolah saya ya, jadi lebih ke kekeluargaan sebetulnya. Tetapi kalau sudah sampai fatal, itu harus ada pilihan, maka saya harus memberikan pilihan kepada yang bersangkutan, ataukah memilih memberi pilihan seperti apa yang dia mau. Jadi menawarkan. Nah, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah dalam penyelesaian pengambilan keputusan, atau ada pihak-pihak terkait gitu yang bisa membantu Ibu dalam mengambil keputusan selama ini?
biasanya saya bicara dulu dengan ketua yayasan. Sebelum ketua yayasan saya biasanya ngobrol dulu nih dengan rekan-rekan sejawat dulu untuk memastikan informasi yang betulnya, ya. Setelah itu saya laporan ke ketua yayasan. Dari ketua yayasan nanti saya bisa ngobrol dengan pengawas. Oh gitu, jadi bisa kolaborasi Iya. semua pihak gitu ya Bu ya. Seperti itu. Nah, dari semua hal yang kita obrolkan dari tadi gitu ya, pembelajaran apa nih yang Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Seperti apa sih? Mengambil keputusan itu tidak mudah ya. Kita harus wawasannya luas, harus ada ketegasan juga di situ. Tidak boleh semena-mena dalam mengambil keputusan. Jadi memang kitanya harus konsisten, tegas, tapi baik hati. Oh gitu, tetap ya harus baik hati berarti ya. Oke, luar biasa sekali tadi saya percakapannya, sangat menarik ya Bu. Ini sebagai pengalaman saya juga gitu ya. Semoga di wawancara kali ini saya bisa belajar lebih dari Ibu gitu ya dalam pengambilan keputusan. Ibu kan sudah beberapa lama gitu ya menjadi pemimpin. Meskipun saya belum menjadi pemimpin, tapi saya bisa belajar dari Ibu gitu. Terima kasih atas waktunya Bu Ilna. Sami-sami.